Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ahlan wa sahlan fi Highcast Himba Podcast. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan luar biasa dan pastinya dengan tamu undangan yang sangat luar biasa juga. Tapi sebelum itu, perkenalkan aku Nesa Trismala dari semester 3 Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Islam Nusantara. Oke, sebelumnya Highcast ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Kominfo Himba Kabinet Muntiz. Dan ini adalah episode pertamanya Highcast. Yeay, tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, langsung saja tanpa nunggu lama, kita langsung berbincang dengan tamu undangan yang sangat luar biasa ini, yaitu Kang Fauzan Nurfala. Halo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, khair dalam keadaan baik. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya. Dan Amin, teman-teman juga semoga tetap sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Oke. Nah, takutnya nih ada yang bertanya-tanya, kenapa sih manggilnya itu Kang Fauzan? Karena Nesa pribadi kan orang Sunda nih ya, Sunda asli, jadi udah menjadi kebiasaan manggilnya itu Kang dan juga Teh. Tapi kalau teman-teman mau manggil Kang Fauzan dengan sebutan lain itu boleh banget ya kan? Boleh. Coba boleh. Asal jangan pakai nama aja. Oke, siap. Bisa manggil apa aja nih teman-teman? Bisa Kak, bisa Kang atau apalah gitu. Nah, Tuh, jadi banyak teman-teman nanti pilih aja sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke. Kang Fauzan ini mahasiswa semester 7 ya. Oke, benar. Kalau semester 7 berarti level bahasa Arabnya udah lebih tinggi dong daripada Nesa. Ya sebenarnya alhamdulillah kalau untuk bahasa gitu. Jadi memang sering belajar juga, ya tidak hanya mengandalkan di kampus gitu ya. Jadi ya berlatih juga di rumah. Iya. Gitu. Bahasa Arabnya udah menurut diri pribadi udah emang bisa banget atau emang masih udah menguasai banget atau emang masih terus belajar gitu? Masih terus belajar. Masa? Kan kalau yang namanya belajar kan sampai mati dong. Iya siap Iya. sih. Bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Emang basicnya pesantren atau gimana? Kalau pesantren bukan, tapi memang dulu pernah belajar bahasa Arab di Ma'had. Tapi Ma'had di sini bukan Ma'had pesantren gitu. Iya, Jadi ya. semacam lembaga kursus untuk belajar bahasa Arab. Oh, kursus. Ya gitu. Terus itu belajarnya kurang lebih 2,5 tahun lah di situ. Baru lanjut kuliah gitu di PBA, Pendidikan Bahasa Arab Uninus gitu. Tapi kenapa harus bahasa Arab? Nah, Yang lebih dulu gitu. kalau bahasa asing yang pertama itu bahasa Inggris, bukan bahasa bahasa Arab. Oh, bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris dulu. Jadi kalau bahasa Arab itu Oke, baru oke. belajar pas lulus SMA. Lulus SMA itu. Pas lulus SMA-nya. Jadi yang pertama itu bahasa Inggris, itu belajar pas SMA gitu yang betul-betul meningkatkan skillnya gitu. Kalau bahasa Arab itu pas lulus SMA, lanjut ke Ma'had Ali Marot namanya di Iya. Bandung itu. Terus kenapa pengen belajar bahasa Arab juga nih kan? Nah, karena ya saya sendiri sebagai seorang muslim gitu, Masya Allah. Amin. sebagai seorang muslim jadi ya merasa butuh gitu buat Iya, belajar iya. bahasa Arab gitu untuk memahami Al-Quran, memahami hadis yang meskipun perlu waktu yang lama gitu buat belajarnya gitu. Jadi pas udah lulus SMA itu emang udah menguasai bahasa Inggris gitu. Lebih basicnya ke bahasa Inggris juga udah bisa. Iya, bahasa Inggris. Barulah belajar bahasa Arab. Baru bahasa Arab gitu. Jadi bukan bahasa Arab yang pertama. Oke. Berarti udah sebelum masuk perkuliahan ini di sini tuh udah menguasai 2 bahasa gitu. Ya kurang lebih gitu. Keren sih, keren banget, keren banget. Berarti selain itu bahasa kedua itu ada lagi bahasa yang sekarang misalkan lagi dipelajari atau lagi diperdalam gitu, bahasa apa lagi? Selain bahasa Inggris itu juga bahasa Arab. Untuk bahasa asing mungkin ya. Iya, bahasa Bukan asingnya daerah sih. kan. Iya, bukan bahasa daerah. Kalau bahasa asing, habis itu bahasa Spanyol, itu yang dipelajari. Baru berapa minggu kemarin juga ngambil ujiannya di Jakarta, ujian bahasa Spanyol. Gitu. Terus ada juga yang saya bahasa Spanyol yang masih belum bisa dipakai gitu ya, masih sedikit gitu kayak Prancis, Portugis itu masih dalam proses gitu. Baru beberapa frasa aja gitu buat bicara. Kalau Spanyol ya udah mirip-mirip kayak bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu, udah bisa dipakai untuk bicara gitu. Nah, ini juga kenapa harus bahasa Spanyol gitu? Emang karena suka lihat film-film atau apa ya? Pengen ke sana atau gimana? Kenapa harus Spanyol? Kan udah 2 punya basic nih tadi Inggris sama Arab. Terus kenapa yang ketiganya harus Spanyol?
Ada beberapa alasan sih kenapa milih bahasa Spanyol. Awalnya itu gabut sebenarnya. Gabut. Beneran gabut. Jadi Gabut, good. Oke. waktu awal belajar itu kan tahun 2021 yang bahasa Spanyol itu awal Oke. gitu. Pas itu kebetulan lagi sakit. Karena sakit ya sakit berat gitu. Jadi sering tidur, ya tiduran di kasur daripada nggak belajar akhirnya lihat buku dulu pernah beli gitu kamus mini bahasa Spanyol gitu kan. Iya, iya. Belajar di situ gitu. Terus yang bikin tertarik pernah juga melihat beberapa kosakata yang mirip juga sama bahasa Arab. Oh, sama, hampir sama gitu. Maknanya juga mirip gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahasa Spanyol itu kan penutur natifnya ya, penutur jatinya itu kan Iya. banyak. Gak hanya di Spanyol doang, kayak di Argentina, Chile gitu banyak gitu penuturnya. Dan lebih banyak dari bahasa Inggris sebenarnya. Nah jadi bahasa Oke. internasional kedua lah mungkin gitu. Penting jadinya gitu. Yang Spanyol itu. Dan juga gampang buat diucapkan karena pengucapannya mirip kayak bahasa Indonesia. Tapi kalau dari tata bahasanya itu susah nggak sih kayak penulisan atau yang kayak gitunya dibanding dengan Inggris misalkan kayak penulisannya kayak gitu? Kalau dibandingkan sama bahasa aja. Inggris, dari penulisan lebih mudah. Pelafalannya juga? Iya, lebih mudah. Karena tadi kan mirip kayak bahasa Indonesia kan, jadi dibilangnya bahasa fonetik gitu. Jadi apa yang diucapkan itu yang ditulis. Oh, Kalau bahasa gitu-gitu. Inggris kan kadang huruf C, huruf C kadang bisa diubah bacaannya jadi huruf K atau huruf S gitu kan, nggak konstan huruf C gitu. Nah kalau dari gramatikanya, Spanyol jauh lebih sulit. Spanyol jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit dari Itu bahasa dari Inggris. segi gramatikanya. Mm-mm. Kenapa? Kenapa tuh? Contoh ada misalkan perbedaan gender, kosakatanya gitu kayak bahasa Arab kan ada muannas, ada muzakkar. Iya, Nah, betul. Spanyol juga punya. Terus bentuk tubinya, tahu tubi kan? Nggak tahu. Kayak apa ya? Kalau misalkan I am, Oh iya iya yang itunya. terus you are, nah Oh itunya. iya. Itu bentuknya banyak bisa sampai belasan atau puluhan tubi. Sedangkan bahasa Inggris paling cuma 6 gitu. Banyak yang itunya. Terus tensesnya mengenai waktu tentang yang masa lalu, masa kini, masa depan, nah itu banyak tuh bahasa Spanyol. Berarti kalau dari bahasa Inggris sampai ke bahasa Spanyol itu kira-kira waktu yang dibutuhkannya itu berapa lama? Yang dipelajarinya gitu. Misalkan Inggris itu berapa tahun gitu mempelajarinya sampai kita tuh percaya diri bisa mengimplementasikannya ke sehari-hari kayak gitu. Terus juga yang bahasa Arab ditambah sekarang yang Spanyol. Nah, kalau bahasa Inggris itu sebenarnya ya kayak umumnya ya dari SD gitu ya belajar gitu. Iya. Cuman kalau mulai konsistennya itu pas SMA. Nah, itu ceritanya pernah ikutan lomba yang Wih, awalnya lomba. tuh nggak tahu gitu si persyaratannya harus membuat makalah lomba penelitian kan, Iya. buat makalah sama buat presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi presentasinya sebagai bahasa Inggris juga gitu. Nah, di situ Iya, mulai iya, iya. ditingkatkan. Jadi kurang lebih ya setahun kalau itu bahasa Inggris. Itu teh lomba waktu SMA. Ya Kelas SMA. berapa itu? Tepatnya waktu pas kelas 2. Jadi lebih menguasainya itu karena dituntut dengan lomba juga kali ya? Iya gitu, jadi ada tuntutan. Oke, oke, siap. Oke. Gitu. Kalau bahasa Arab tadi itu 2 tahun setengah. Ya itu di Mahadnya kan. Iya, Mungkin kalau sama sekarang ya mungkin udah 3-4 tahun. iya, iya. Sekarang dilanjut dengan kuliah ya. Ya dilanjut dengan kuliah. Terus tadi Spanyol. Nah Spanyol itu kan dari awal tahun 2021. Berarti sudah hampir 2 tahun ya. Nah, sekarang udah 2002 akhir, 2022 akhir. Jadi udah hampir 2 tahun. Lama juga sih. Jadi nggak ada yang sebentar belajar bahasa asing. Iya sih benar, karena kalau kita mau menguasai terus juga memahaminya itu gak hanya apa ya semudah membalikan telapak tangan ya kan, harus butuh proses juga. Coba dong Kang Fauzan kasih contoh gitu ketiga bahasa itu apapun itu buat teman-teman mau disapa ataupun apapun itu, biar kita melihat perbedaannya dari ketiga bahasa itu. Contoh. Contohnya mungkin menanyakan kabar ya. Boleh, boleh. Contohnya kalau bahasa Arab dulu nih misalkan ahlan wa sahlan kaifa halukum, itu bahasa Arab. Terus kalau bahasa Inggrisnya how are you doing? Atau how are you gitu. Terus kalau bahasa Spanyolnya ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yeah. Ya, estoy bien. Saya baik, estoy bien. Oh, estoy bien. Iya. Oke. Apa yang bisa dikembangkan dari bahasa asing ini? Karena kan sekarang juga kan lagi kuliah nih ya, semester akhir, lagi pusing-pusingnya skripsi. Tapi kenapa masih mau mencoba untuk mendalami bahasa-bahasa asing ini gitu? Emang gak pusing? Jadi apa sih yang dapat dikembangkannya nanti? Yang dikembangkan itu ya tadi kan
seperti yang sudah disinggung kan kalau bahasa asing itu penting, terutama bahasa asing yang penuturnya banyak Penuturnya atau banyak. dituturkan oleh negara yang berkepentingan gitu, yang ekonominya besar, misalkan kayak bahasa Inggris dipakai di Inggris, dipakai di Amerika gitu kan, Iya. negara-negara besar gitu, jadi penting. Itu kalau dikembangkan kayak misalkan saya di skripsi itu Skripsi. kan mengenai perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Spanyol. Dan otomatis bahasa Spanyolnya harus bisa juga kan. Iyalah, iya, Iya, iya kalau nggak benar. bisa nol banget gitu kan, apa yang mau dibahas gitu. Iya, Bahasa iya. Arabnya juga sama. Itu dikembangkannya di situ kalau di kampus ya gitu. Terus kalau ditanya pusing atau enggak, pertama belajar bahasa asing kalau buat saya itu udah hobi. Oh, hobi. Hobi Hobi itu. juga itu. Iya hobi. Jadi tiap hari itu pokoknya harus nambahin kosakata baru. Oke, oke, Mau oke. Spanyol, mau Prancis, mau Portugis, Inggris, Arab. Wis. Tambahin gitu ya. Tiap Termasuk hari itu. iya. Makanya kalau di rumah itu banyak kamus. Keren Kamus. sih. Pasti kamusnya gede-gede itu. Ya, karena apa namanya? Tadinya kan kamus yang lengkap kan. Kalau kamus saku kan cuma sedikit kosakatanya. Cuman dia bisa dibawa kemana-mana gitu kalau kamus saku. Oke. Tadi yang harus banyak penuturnya. Jadi emang Kang Fauzan ini apa ya? Mendalami suatu bahasa itu emang nggak asal-asalan, udah ditata sedemikian rupa gitu Iya, dari udah awal. ditata. Kan kalau misalkan kita mah tiba-tiba suka bahasa itu karena emang ada film yang lagi viral kayak gitu nih. Terus juga atau kita lagi suka apa gitu, barulah kita coba dikit-dikitnya mempelajari bahasa itu. Tapi Kang Fauzan mah nggak gitu. Ya enggak sih. Jadi lebihnya seberapa besar pengaruh bahasa itu di dunia. Pengaruh. Iya, pengaruhnya. Terus dari jumlah penutur. Iya, Misalkan kalau umpamanya kita belajar bahasa yang penuturnya sedikit, contoh bahasa Ibrani misalnya. iya, Itu kan cuma di daerah negeri Syam aja gitu kan, dituturkannya nggak luas gitu. Kalau Spanyol kan di Eropa ada, hampir seluruh benua Amerika pakai bahasa Spanyol gitu. Banyak yang pakai gitu. Jadi kalau umpamanya suatu saat misalkan traveling, ya, wis, traveling ke oke, sana gitu ya, misalkan iya. ke Spanyol atau ke Amerika Latin, jadi udah paham gitu bahasanya. Berarti penting juga ya buat di negara lainnya itu. Kalau misalkan ya tadi kalau kita jalan-jalan misalkan karena tadi banyak penuturnya kayak gitu. Iya, Banyak dipakai benar. di kalangan. Oke, oke. Kalau misalkan kita nih mempelajari bahasa asing, menurut Kang Fauzan bisa mengurangi rasa nasionalisme kita gak sih dengan kita belajar bahasa asing ini? Hmm, kalau menurut saya pribadi sih itu tergantung dari individu masing-masing. Itu kan Individu. berkaitan dengan pikiran seseorang kan gitu. Iya, Memang kalau belajar bahasa itu kan kita mempelajari produk suatu budaya kan. Bahasa itu kan nggak pernah terlepas dari budaya gitu. iya sih. Gitu. Jadi itu tergantung diri sendiri gitu ya. Kita belajar budaya orang ya boleh, tapi jangan sampai fanatik gitu. Ibarat kalau remaja sekarang kan kayak ada drakor tuh kan, Iya. yang budaya Korea itu jadi seolah suka banget sehingga lupa dengan budaya sendiri, entah budaya Sunda, budaya Jawa jadi lupa gitu. Padahal besar di mana tapi yang dicintai budaya orang lain Oh iya, gitu. iya, Iya gitu, iya, iya. tergantung apa namanya tergantung dirinya sendiri gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing untuk itu Iya benar sih. nasionalisme itu. Ya intinya kita juga jangan lupa sama negara kita ini ya kan. Iya. Apapun itu dalam hal apapun itu. Terus nih kalau misalkan mempelajari bahasa asing ini pastinya menambah tingkat kepercayaan diri Kak Fauzan nggak? Iya nggak sih? Iya kan? Ya, kalau buat saya pribadi, karena apa ya dengan kita menguasai bahasa, itu jadi kita bisa lebih bebas untuk berkomunikasi gitu. Ibarat misalnya kayak ketemu orang bule. Kalau kita nggak bisa bahasa mereka, ya kita jadi gugup sendiri gitu. Iya sih. Mau lari salah, Ini mau mau bicara nyamperin nggak apa bisa ngomong. ini? Nah iya gitu kan. Gitu. Terus Iya, yang namanya bahasa kan harus dilatih secara lisan. iya, iya. Jadi kan kalau umpamanya kita hanya baca gitu, ya gak akan terbentuk bahasanya. Jadi mau nggak mau harus dikeluarkan secara keras gitu. Cuman bisik-bisik gitu misalkan nggak Iya bisa. benar sih. Dulu juga Nesa ada pengalaman waktu ke Jogja, ke Candi Borobudur kalau nggak salah. Karena mungkin bahasa Inggris Nesa kurang ya. Terus ada kan kalau misalkan ada turis tuh kita langsung ngejar-ngejar. Ah, Kayak minta selfie itu gimana bicaranya. Jadi langsung Mister selfie selfie dan langsung ngerti sih. nah, Kayak gitu. Jadi oke oke oke. emang kayaknya kalau bukan kayaknya lagi sih. Kalau kita menguasai sesuatu itu pasti menambah kepercayaan diri kita, ya kan? Iya Itu sangat gitu. menambah banget. Namanya banget. Belajar bahasa asing ini ada tutornya, ada gurunya, yang itu yang khususnya yang tadi yang Spanyol.
Karena kan kalau bahasa Arab itu tadi di mana yang 2 tahun setengah itu? Ya, di Di Mahat situ. Terus juga kan kuliah juga. Nah, kalau yang bahasa yang Spanyol itu emang sendiri otodidak atau emang didampingi atau les lagi gitu? Lebihnya otodidak. Widih, Iya, otodidak gitu. keren. Jadi, tapi bukan betul-betul sendiri gitu. Maksudnya ikut juga komunitas di grup WA gitu. Masuk ke grup itu, terus di sana itu banyak orang-orang yang pintar juga bahasa Spanyol di situ. Jadi misalkan kita tanya nih, misalkan tentang gramatika apa gitu Iya. kan, kita nggak ngerti, bisa tanya di situ. Atau misalkan kita ngebuat kalimat, ini bener nggak susunan kalimatnya? Atau ini artinya apa gitu? Bisa di situ gitu. Atau hanya sekedar chatting atau voice message gitu misalnya. Nah itu bisa buat dilatih. Jadi kayak kita juga di interaksi sehari-hari mungkin ya, tapi di chat yang kayak gitu, di WhatsApp itu teh. Grup-grup Iya, kayak gitu. di WhatsApp gitu di situ. Pernah juga sama ini ya ketemu, bukan ketemu sih, chatting sama orang penutur asli dari Venezuela, Wih, nyobain gitu kan. oke. Ternyata nyambung gitu, ngerti gitu. Aku ngerti dia, dia juga ngerti aku gitu Iya, sih. iya. Apa namanya bahasanya sama-sama dipahami gitu. Sama sekali belum pernah les yang Spanyol itu, belum pernah Enggak, belum pernah. Tapi ujiannya iya, ujiannya iya. ujiannya iya Kok bisa ngambil. kok bisa sampai ujian kayak gitu? Itu awalnya dikasih saran sama kakak gitu. Coba jangan kalau ambil ujian ini nih, lumayan kan misalkan kalau untuk beasiswa atau Iya. apa gitu. Tapi kan untuk memperkuat skripsi gitu, misalkan bisa bahasa Spanyol dari mana? Ini Pak ada Oh, ada buktinya gitu. buktinya, iya benar sih. Gitu meskipun itu juga sebenarnya belum tentu lulus gitu, masih agak lama buat sertifikatnya. Tapi setidaknya Iya. udah pernah ikutan gitu Oke. ujiannya di Jakarta waktu itu Oh, ujian. langsung ke tempat. Jadi nggak online gitu ujiannya. Iya langsung ke tempat sama orang bule Spanyol asli. Ih, keren. Deg-degan pasti ya? Enggak biasa aja kalau ngomong Karena mah. udah menguasai bahasa Spanyol itu, udah menguasai banget. Ya gitu, terus emang ditambah karakter sayanya tuh kayak apa ya? Ibaratnya tuh apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh double gitu jadi bodo amat lah gitu. Jadi ya pede aja ngobrol aja kayak udah dekat aja gitu sama orang bule padahal baru ketemu hari itu. Gak apa-apa, SKSD Nah kalau ya lah kamu gitu lah sekenal kayak sedekat. ya. Nah, itu kan cara Kang Fauzan itu kan otodidak ya. Hmm. Di balik otodidak itu juga pasti ada hal-hal yang apa ya tips-tipsnya gitu. Nah, menurut Kang Fauzan apa sih cara terbaik yang seharusnya itu untuk mempelajari bahasa bahasa asing itu? Cara yang terbaiknya gitu. Nah iya. Ini sebenarnya bahasa asing itu ya belajar bahasa. Sebenarnya bukan bahasa asing aja ya. Misalkan kita belajar bahasa daerah yang lain, misalkan Iya. di Indonesia, itu pasti perlu waktu yang lama. Nah, jadi pertama kita harus siapkan motivasinya apa. Motivasi Motivasi. untuk belajar bahasa asing itu apa gitu. Tujuannya contoh kalau kita belajar bahasa Arab, motivasi belajar bahasa Arab itu contoh karena kita sebagai muslim kita butuh bahasa Arab untuk Oke. memahami Al-Qur'an gitu. Iya benar. Itu contohnya gitu. Iya iya. Terus juga metodenya kadang hanya sekedar belajar aja gitu kebanyakan orang gitu kan. Itu gimana Metode tuh? metode yang tepat itu setiap orang kan beda-beda karena memiliki kecerdasan yang beda juga, Iya, karakter yang beda gitu. Kalau saya pribadi sih dengan cara nonton video di YouTube, video di YouTube. video YouTube-nya podcast juga. Podcast. Oke, oke, Podcast ya bagus. pakai bahasa asing gitu, Ya, pakai nanti kita bahasa. pakai bahasa asing ya. Siap, siap, siap. Ya yang gitu lah. Itu jadi bisa di YouTube atau beli buku tentang grammarnya atau ya kaidahnya gitu di situ. Kita belajar di situ tentang apa namanya penulisannya seperti apa, terus kalau bahasa Inggris ada past tense, present tense, gitu, gitu, future tense atau apa. Di situ metodenya itu penting. Karena kalau metodenya salah, jadi susah nyerap ke otak tuh, susah dipahami gitu bahasanya. Nah, cara kita mengetahui metode yang seharusnya kita ikuti yang ini tuh gimana? Kan ada yang nih, ada yang kita tuh mengikuti metode orang lain. Tapi diri sendiri itu belum siap dengan metode itu. Nah, gimana sih cara kita menyadari bahwa oh, kita itu nggak cocok nih di metode ini? Nah, ini di bagian yang ketiga, yaitu kita harus enjoy. Enjoy. Iya, santai aja Santai. gitu. Jadi harus enjoy, nikmatin aja prosesnya. Jadi kita tuh apa ya, ada feelingnya gitu, ada perasaannya pas kita belajar itu, kita nyaman dengan metode itu gitu. Kalau umpamanya kita sudah nyaman, ya tuh cepat nyerapnya. Hmm, Iya gitu, oke, jadi oke. misalkan kayak aku kan dengan belajar di YouTube, seneng aja gitu di situ. Nanti misalkan kosakatanya dicatat, misalkan yang nggak paham, cari Iya. kamus, dibuka, oh artinya ini gitu.
Kadang ada yang malas gini kalau misalkan di YouTube itu malas lihat HP, malas lihat laptop. Hmm. Pengennya itu langsung dengan gurunya atau kayak gitu atau langsung dengan temannya gitu cara Hmm. langsung. Mungkin itu mah gimana gimana diri kita ya. Kita nyamannya di mana tadi? Ya Kenyamanan itu. kita. Tapi memang sih kalau yang saya tahu sih dengan ketemu guru sama teman-teman itu lebih efektif untuk mengembangkan bahasa kita, lebih Mhm. cepat gitu. Oke, oke. Karena kan kita melatih apa namanya tanya jawab atau percakapannya itu, Cara biar langsung otaknya ya. tuh nggak lama mikir. Iya. Hmm, Kan kalau di chat mah mikir dulu. nah Terus juga iya. translate dulu kemana kemana. Iya. Jadi kan kalau misalkan langsung mah kita mikirnya tuh di situ. Hmm. Belum lagi Oke. misalkan kalau nggak bisa bahasanya, ketemu bule atau ketemu siapa, buka Google Translate dulu, terus kuota habis. Itu sih masih ini gini gimana ini? Nah iya Mati gitu. aku. Nah iya gitu. Iya. Nah kalau umpamanya nggak ketemu partner atau teman yang buat belajar, kalau aku pribadi pernah nyobain bicara sendiri, ibaratnya ngacapluk bahasa Bicara Sundanya Maya, sendiri. Ya, tapi kalau gitu. salah gimana itu? Nah iya resikonya kalau belajar otodidak memang seperti itu. Oh, Jadi ada resiko salah, terus nggak diperbaiki kesalahan iya. itu.